Salam sehat, semuanya, puji Tuhan. Berapa banyak saudara pagi hari ini mengejar kepada Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan. Angkat tangan saudara, berikan sekali lagi kemuliaan luar biasa. Saudara, setiap kali kita memuji, memuliakan nama Tuhan, Tuhan itu hadir. Ya. Pagi hari ini Tuhan hadir di sini bersama kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak di luar kita, tetapi Roh Tuhan itu ada di dalam kita. Itu sebabnya saudaraku, kita menikmati, ya, kita merasakan, kita mengalami kehadiran dari Roh Tuhan itu. Saudara, seminggu ini mata rohani saya tertuju kepada bait suci. Ya, mata rohani saya tertuju kepada bait Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa? Ya, bait Allah. Kenapa bait suci? Karena bait suci itu adalah tempat kediaman Allah yang ada di bumi ini. Ya, bait suci, bait Allah itu adalah tempat kediaman Allah di bumi ini. Saudara, ternyata Tuhan tidak jauh di sana, tetapi Tuhan ada di bumi ini. Ya, di mana beliau berada, di mana beliau tinggal, ternyata di bait sucinya. Dan siapa bait suci? Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa bait suci daripada Allah itu adalah kita, itu adalah saudara dan saya, orang-orang yang percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Amin, saudara. Ya. Saudara, mari kita buka Alkitab dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, dari ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Yang percaya firman Tuhan ini katakan amin. Berikan kemuliaan yang kepada Allah. Saudara, waktu saya merenungkan, membaca dan merenungkan 1 Korintus 3 ayat 16 sampai dengan ayat 17,
Dan saya ngerti, saya memahami perkataan Roh Kudus melalui hambanya Rasul Paulus ini. Wah, ya saya terkejut, saya kaget. Saudara, ternyata Tuhan itu ada di dalam saya. Saya percaya kalau saudara mengenali ya akan kebenaran ini, kalau saudara dibukakan oleh Roh Tuhan sehingga engkau mengenali ya akan firman ini, saudara, maka saudara dan saya bangga menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Ya, karena Tuhan Roh Kudus Allah pencipta langit dan bumi seisinya tidak di luar sana. Ini kan pemahaman dari Allah. Ya, saudaraku, bahwa Tuhan itu di luar. Ya, Tuhan itu jauh di sana. Ya, ternyata saudara, Tuhan itu ada di dalam kita. Ya, di dalam saudara, di dalam saya. Saudara-saudara, tadi firman Tuhan berkata, tidak tahukah kau bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah ya diam di dalam kamu. Ya, Rohnya Allah diam di dalam kamu. Ya, tidak di luar kamu. Ya, tetapi di dalam kamu. Tidak di luar saya, tetapi di dalam saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kau Tuhan, saudaraku, berkata kepada jemaat atau gereja di Korintus melalui hambanya Rasul Paulus ini? Saudara, waktu saya merenungkan hal ini, itu adalah merupakan satu tamparan yang keras bagi gereja di Korintus, gereja mula-mula. Ya, sehingga saudaraku, Paulus berkata, tidak tahukah kamu ya bahwa kamu adalah bait Allah? Ini tamparan yang cukup keras. Ya, Tuhan, Roh Tuhan melalui hambanya Rasul Paulus ini kepada jemaat mula-mula, ya, jemaat yang ada di Korintus ini. Saudara, dengan kata lain, bahasa saya adalah ngerti nggak kamu? Tahu nggak kamu? Ya, bahwa kamu itu bait Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa Tuhan begitu keras? Ya, menampak gereja Korintus, gereja mula-mula. Ya, karena saudara, gereja di Korintus ini tidak peduli akan dirinya, tidak peduli akan hidupnya. Ya, hidup semaunya sendiri. Kalau saudara baca di dalam 1 Korintus pasal 1, pasal 2 sampai pasal yang ketiga, maka Tuhan memberitahukan bahwa jemaat Korintus ini hidup di dalam daging, tidak hidup di dalam roh. Artinya hidup menuruti karakter. Saudara-saudara, padahal Tuhan sudah memilih mereka, ya, jemaat ini menjadi tempat baginya di bumi ini. Saudara-saudara, ya mungkin karena mereka gak ngerti ya akan kebenaran ini, atau mungkin
melalui hamba-hambanya. Saudara, itu terjadi zaman sampai zaman ini, sampai sekarang. Ada begitu banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus, ya, dipanggil, dipilih, ya, oleh Tuhan menjadi paketnya, ya, menjadi tempat kudusnya, ya, menjadi rumah Tuhan yang ada di bumi ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang ngerti, sehingga mereka hidupnya sembrono. Ada begitu banyak orang Kristen hidupnya sembrono, saudara, sebab mungkin mereka belum terbuka mata rohaninya untuk melihat kebenaran ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab beritahukan kepada kita, ya, Roh Kudus berbicara kepada Rasul Paulus bahwa kita ini adalah rumah Allah, ya, bait suci, tempat kediaman Allah yang ada di bumi ini. Amin. Berikan kemuliaan yang mulia. Ya, saudara, ayo kita kenali ini diri kita, ya, bukan hanya sekedar mengikut Tuhan, bukan hanya sekedar ikut Yesus, tetapi ingat sesuatu yang sungguh luar biasa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita sebagai orang yang dipanggil, yang dipilih oleh Allah. Ya, Tuhan buat dan jadikan saudara dan saya ini tempat kediamannya, rumahnya yang ada di planet bumi. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kapan Tuhan menjadikan kita rumahnya? Saudara pernah menanyakan ini kepada Tuhan? Ya, beberapa hari ini saya tanya, Tuhan, kapan Tuhan jadikan kau ini sebagai baitnya, sebagai tempat kediamannya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jawab. Ya, mari kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-7. Ini jawaban dari Tuhan melalui firman. Yohanes pasal yang ke-7, mulai ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah rohnya Allah, ya, yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepada saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Tuhan menjadikan saudara dan saya sebagai tempat kediaman di bumi, menjadi bait suci, menjadi rumahnya
di bumi ini. Ya, pada waktu saya umur sekitar 25 tahun, ya, dikenakan kata-kata Doni. Alhamdulillah, saya menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Itu susah banget. Ya, tetapi saat itu saya belum mengerti betul tentang kebenaran ini. Sudah, oleh sebab itu saat saya menjadi percaya kepada Yesus, ya, saya ini sudah hidup sakral PDW, ya, hidup menuruti keinginan daging, ya. Saya sudah dipilih oleh Tuhan, ya, menjadi anaknya dan dijadikan apa? Bait sucinya yang ditempatkan oleh Tuhan di bumi ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tapi setelah saya ikut ditebus selama 53 tahun, oleh mata rohani saya terbuka, ngerti. Saya tidak hanya dipanggil, dipilih, hanya menjadi kepunyaannya saja untuk mengikut dan mengiring dia. Tetapi Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, memilih saya untuk dijadikan tempat kediamannya di bumi ini. Saudara-saudara, apa tujuan daripada Allah memanggil dan memilih saudara dan menjadikan tidak hanya mengikut dia saja, tetapi menjadi tempat kediaman Allah di bumi ini? Apa tujuan daripada Allah? Saudara-saudara, tujuannya adalah agar supaya saudara dan saya itu menjadi alat bagi Tuhan untuk memberkati dengan apa? Memberkati dunia ini, memberkati bangsa ini dengan apa? Keselamatan. Itu saudara-saudara, itu yang saya lihat. Ya. Kenapa Tuhan itu memanggil saudara? Kenapa Tuhan itu memanggil saya dan menjadikan kita ini tempat yang kudus, tempatnya Allah di bumi ini? Ya, karena Tuhan ingin memberkati saudara ini dengan berkat keselamatan, ya, haleluya, melalui hidup saudara, melalui hidup saya. Saudara, orang dunia tidak akan pernah bisa melihat Allah. Kenapa? Karena Allah itu roh. Tanya, Allah bagaimana? Tidak ngerti. Allah itu roh. Saudara-saudara yang dikasihi, sebab itu Tuhan, saudaraku, pakai kita, ya, menjadi tempat kediamannya, ya, di bumi ini, supaya dari dalam hidup kita, saudaraku, dunia melihat, ya, dunia melihat Tuhan. Itu loh saudara. Kita memang bukan Tuhan, tapi dunia akan mengenal Tuhan, akan melihat Tuhan. Melalui siapa? Melalui gerejanya, melalui saudara, melalui saya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan ini. Saudara-saudara, itu sebabnya saudara di dalam Yohanes 7, ya, ayat 38 sampai 39 tadi berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya, ya, akan mengalir aliran air hidup. Haleluya. Itu saudara, itu orang. Di dalam saudara dan saya ada air kehidupan. Siapa itu? Alkitab katakan Roh Kudus. Roh Kudus itu baru mau
Tuhan menjadikan kita dibentuk dari hari ke hari sejak umur 25 tahun sampai 78 ya 9 tahun jalan ini. Tuhan proses diri saya bukan nama saya ya. Waduh, saudara, bangunan tangan Allah melalui firman dan kuasa Roh-Nya yang kudus. Saudara, itu artinya kita dipanggil, dipilih untuk menyukakan hati Tuhan. Kalau Tuhan melihat gerejanya, yaitu saudara dan saya, ya, yaitu Allah dengan tujuan seperti yang tadi katakan. Dialah kehendakmu yang jadi tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Selama tidak mengatakan bangga Tuhan melihat kita. Ya, ayo kita buat Tuhan bangga dengan cara bagaimana kita merendahkan diri kita, rela untuk dibentuk, dibangun oleh firman kuasa Roh Kudus yang di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu ini, maka Tuhan melihat, oh, ya, bait suci itu menjadi kita. Waktu Tuhan menjadikan kita sebagai baitnya, Tuhan tidak buat kita kosong melongo, tidak. Tuhan berkata, firman dan berkata bahwa Tuhan saudaraku menganugerahkan kepada kita Roh-Nya, Roh Allah, dan itu yang tinggal di dalam saya dan saya, ya, tinggal di dalam gereja. Luar biasa. Ya, mari saya ajak saudara melihat siapa kalian. Aku melihat siapa. Ya, ternyata kalian dan aku ini adalah bait Tuhan, rumah Tuhan, tempat kediaman daripada Allah, ya, yang ada di bumi. Ya, bagaikan Roh Allah, bagaikan air kehidupan, ya, yang mengalir, saudara, dan menjadi berkat bagi banyak orang, saudara, yang memerlukan, yang membutuhkan hari-hari. Itu ditulis di dalam kitab suci pada kitab Yesaya pasal 47. Ya, mari kita lihat di sana. Yesaya pasal yang ke-47 dari ayat 1. Ini yang saya temukan. Saya baca demikian firman Tuhan dan dimulai dari ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu ke sebelah selatan Mesbah. Ya. Lalu saya baca berikutnya di ayat yang ke-7. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada, ayat yang kelima, mulai ayat yang kelima saja supaya kita lebih memahami. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata padaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menuju ke tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada banyak pohon di sebelah sini, di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di laut Asin. Air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar sehingga kemana saja sungai itu mengalir. Segala makhluk hidup
yang berkeliaran di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Ayat 10, maka penangkap ikan penuh sepanjang tepinya mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penyamburan buka, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan air-air tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Ayat 12 terakhir, pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon-pohon yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari mana? Dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Yang percaya katakan amin. Bait suci Allah yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel itu, saudara, menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, bait Allah, bait suci yang dilihat oleh Yehezkiel itu digenapi di dalam kitab suci, menjelaskan itu adalah saudara. Ya, saudara, waktu Yehezkiel dibawa oleh Allah untuk melihat, yaitu bait suci, dikatakan, saudara, sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci. Ya, saudaraku, bait suci, saudara, harus ya mengeluarkan air. Ya, air. Seperti itu dalam Yohanes pasal 7 tadi yang kita baca, dari dalam hatimu kau tak percaya kepada Yesus, dalam hati air. Bait suci itu air. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, di dalam hidupnya ada air.
dalam diri keluarga Ibu Paulina, ibunya Pak Joni, Bapak Effendi dan keluarga. Kenapa ya? Saya bukan apa-apa dalam keluarga Effendi. Ya, saya orang Jawa yang suka menandakan. Tetapi karena air itu mengalir melalui baitnya, keluarga Bapak Effendi, saudara, kenapa pada diriku dan teman-temanku yang lain, saudara, kami berkati. Terutama adalah berkat keselamatan bagi jiwaku. Itu berkat paling besar, saudara-saudara, adalah berkat keselamatan. Saudara-saudara yang dikasih itu, tahu ya bagaimana bait suci yang dilihat oleh Nabi Yesaia pada zamannya itu berbicara tentang saudara. Ya, ingat bahwa perjanjian lama itu benar, tapi perjanjian baru ini adalah penggenapan. Saudara yang dimaksudkan ya di dalam Yesaya 47. Haleluya. Di mana Tuhan telah panggil saudara dan saya telah panggil kita dan menempatkan kita di planet bumi. Tujuan apa? Tujuan adalah mengalirkan air kehidupan itu. Ojo bosan dewe, ojo mantep di dalam dirimu, nanti jadi laut mati. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, haleluya. Kenapa ada laut mati? Karena air itu mandek di sana. Saya datang di laut mati. Ya, saya pernah ke laut mati. Mandek. Jangan. Saudara. Tetapi pada waktu air di laut mati itu diberikan kepada yang lain. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sekarang mungkin orang berkata itu laut mati, sekarang menjadi laut kehidupan. Kita terus seperti laut mati. Gak ada yang berkata gitu banyak orang. Saya di satu tempat nanti buat geger, buat geser, ya, buat kacau. Tapi setelah saya mengenal Tuhan dalam ada air kehidupan, di mana aku ada, di sana ada kehidupan. Ya, ada kehidupan. Ya, kepada Tuhan ada berkat yang dicurahkan oleh Tuhan. Terutama adalah berkat keselamatan, hubungan, komunikasi, ketemu dengan yang Maha Kuasa seperti Sang Pencipta alam semesta. Hal ini sangat penting di dalam negara yang kita. Haleluya. Ada berkat keselamatan, tetapi juga ada berkat di mana saat air kehidupan itu yang mengalir dari bait suci menjadi sungai yang berkah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu orang-orang yang ada di sekelilingnya, orang-orang yang ada di sekitarnya diberkati. Pohon-pohon di tepi sungai itu, saudara, mengeluarkan buah. Ya, di mana saudara ada, ya, untuk alirkan air kehidupan, ya, menuruti kehendak Roh Kudus apa ya? Hari ini saya aku lakukan itu. Air itu mengalir itu artinya hari Roh Kudus mulai dari hati kita ke pikiran, lalu di pikiran kita mulai melakukan sesuatu untuk kebahagiaan keluarga, untuk kebahagiaan yang lain. Itulah hidup di dalam Roh. Itu berjalan dalam Roh. Hidup dalam Roh itu kayak gitu. Ya, saudara-saudara yang dikasih. Masalahnya sekarang ada pada kita. Bagaimana saudara dan saya memaksimalkan air yang sudah ada di dalam saudara? Tempatkan ada di hati kita. Hati itu
siapkan tempat ibadah. Ya saya kerja mempersiapkan tempat ibadah. Ayo bersih, ya saya bersih. Itulah hidup di dalam roh, berjalan dalam roh itu. Karena roh Tuhan, roh kudus, ada Tuhan itu yang memerintah hidupku. Ya, kemarin saya itu sudah gelisah sekali. Kemarin saya gelisah itu salah. Sebab saya tidak menempatkan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup. Gelisah kenapa? Karena ini tenggorokan saya ada seperti ganjil di sini. Sudah ganjil. Wah, saudaraku, saya ngomong sama istri saya pikir istri saya semakin bingung melihat saya dalam kondisi seperti ini. Itu sampai sekitar jam 12 malam. Gelisah. Lalu saya sadar, kenapa saya gelisah? Ya, yang Tuhan ada di dalam aku. Ya, Tuhan tentu tidak akan membuat hatiku gelisah. Tuhan tentu tidak membuat hatiku susah dengan keadaan seperti ini. Saudara, mulai saya belajar terus apa yang harus saya lakukan dalam keadaan seperti ini. Tuhan itu mau. Kalau kamu itu tubuhmu, jiwamu, darahmu itu adalah tempatku bertata, tempatku diam. Sengusi rumahku itu siapa? Kalau kamu itu rumahku, sengusi aku. Betul enggak? Kalau saudara punya rumah, siapa sengusi rumah saudara? Nama bodoh, nama tersayang, siapa? Ya, kalau saudara dan saya dijadikan tempat kediaman Allah, rumahnya Allah, siapa sengusi? Sengusi Allah. Siapa kamu? Lalu saya mau memberdoa, Tuhan, aku mau sama aku. Aku gelisah malam ini sampai jam berapa? Ya, ada satu perasaan gelisah karena di dalam diri kerongkongan itu ada seperti yang meninggal. Kasih aku ya Tuhan, Tuhan, aku menyerahkan kepadamu dan ini. Kamu buku ini tempat kediaman Allah, rohku yang tempat kediaman Allah, jiwaku adalah tempat kediaman Allah. Ya, jadi rumah Tuhan bukan hanya tubuh ini, tetapi jiwa dan roh kita. Aku menanyamu dulu, rumah Tuhan itu tubuh, tidak tubuh itu kemah, tempat di mana kita ada. Nek kemah itu rusak, roh kita naik ke tempat yang lain kan kemah. Tapi pada malam dibukakan oleh yang luar biasa, bawakanlah rumah tubuhmu, jiwamu dan rohmu itu adalah tempat kediaman. Jiwa itu apa? Dalam tubuhmu, jiwamu dan rohmu. Tuhan tidak ada aku sebagai pasrah, menyerah, menurut apa yang Tuhan katakan. Sudah itu cara Tuhan ada di kita begitu. Gak terus, gak kira hati, tapi menyerah petunjuk dari Tuhan yang ada di dalam kita. Roh Kudus yang ada di dalam kita yang ngomong yang memberikan. Lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Ayo belajar seperti itu. Saudara tidak kebetulan baik suci pada zaman dulu itu, ya, bait Allah baik suci yang dibangun oleh Sulaiman itu ada namanya halaman, ada namanya ruang suci, ada namanya ruang nama suci. Nah, di dalam kita ada tubuh yang ada roh untuk menyembah, memberikan menjadi roh untuk jiwa yang memberikan nama sekali Tuhan. Maka saya
dilihat oleh Yeskiel ini, Nabi Yeskiel. Di Yeskiel 47 itu adalah saudara saya. Ya, pertanyaan dikenakan dalam akhir ini bahwa saudara dan saya rumah dan tempat kediaman daripada, ya, di mana Tuhan sebagai Tuhan memerintah bertata dia di dalam kamu. Musik dari Tuhan. Amin saudara. Berikan tepuk tangan yang berikan. Ada masalah baru. Persoalan apa? Sakit, kekurangan, ekonomi, masalah keuangan, pekerjaan, dan sebagainya. Komplikan yang dihadapi setiap orang yang hidup dari zaman dulu sampai sekarang. Iman. Kamu itu rumah Allah. Kamu itu rumah Allah. Ya, rumah Allah. Diriku ini gak kosong. Tuhan berada beritahu ada yang mendiami. Siapa? Allah sendiri. Allah sendiri. Itu yang dikabarkan seperti dalam Yeskiel sungai. Amin saudara. Jadi Tuhan memilih saudara, memanggil saya. Tujuannya adalah agar kita menjadi saluran berkat air kehidupan, ya, Roh Kudus yang ada di dalam saudara dan saya, ya, agar supaya orang-orang yang sedang menuju kepada kebinasaan, menuju kematian, mereka mendapatkan berkat, ya, melalui gereja, melalui saudara, dan dimulai dengan hidup. Lalu berikutnya rumah, ya, dan akhirnya kemana? Karena kita, waktu itu pergilah kamu, ya, jadikanlah kalian bangsa itu. Kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, Samaria, Yudea, dan sampai Romawi. Ya, saudara, lihat setiap kali kontrol diri. Apakah air itu ngalir atau mandi? Ya, air kehidupan yang tidak lalu ngalir atau mandi. Kalau sampai mati, jangan-jangan jadi lalu mati basi. Ikan di situ cenderung mati. Puji Tuhan, saya dengar, ya, bahwa hari-hari ini laut mati diubah menjadi air, ya, kawat, ya, dan itu saudara menjadi minuman bagi bangsa Israel. Hari-hari luar biasa, ya, Esau diberikan oleh Tuhan, ya, untuk mengubah air yang asli, yang mati menjadi air, ya, yang jangankan laut mati, saudara, laut, samudera, air samudera, ya, Tuhan berikan nikmat kepada umat ini, ya, untuk jadikan air laut diubah, ya, menjadi air yang tahu. Iran sedang mengalami suatu kekeringan, sumur-sumur bagaimana, danau-danau bagaimana, saya lihat bagaimana bumi bangkit, tinggal sekali besar, maka Israel mau nggak? Makasih baik. Saya tidak tahu jawaban berikutnya bagaimana. Ya, bangsa Iran, orang Persia yang dulu pernah bersahabat dengan umat Tuhan di dalam suci. Saudara yang dikasih umat Tuhan, saudara akan diberi hikmat, ya, di akal budi, ya, agar apa? Nama Tuhan tidak mulia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya
tadi pagi bangun dan memikirkan tentang gereja Tuhan dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan menjadi tempat kediaman dan Tuhan tinggal di dalam. Beliau adalah ahli kehidupan yang harus dialirkan ya kepada masyarakat ya, bukan kepada mereka ya, sama ini saya seperti pada waktu Tuhan panggil Abraham ya. Nanti baca kita Kejadian pasal 12, Tuhan panggil Abraham seperti Tuhan panggil Soleh yang sama ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ikuti ya, ikuti aku akan berikan mereka. Kalau kamu tahu, kalau kamu menurut aku akan memberkati ya, dan kamu akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia, di tengah kita ya. Sudah aku bilang orang percaya namanya ganti menjadi Abraham, Bapak orang beriman, Bapak orang ya. Malam Abraham seluruh dunia sudah orang-orang yang maksudnya orang-orang dunia, bangsa-bangsa itu mendapat berkat, yaitu keselamatan di dalam Yesus ya. Saudara, jadi berkat. Dan Alkitab mengatakan siapa yang mengutuk kamu akan aku utuk, siapa yang memberkati kamu akan aku utuk. Jadi kan ini sebenarnya sebab itu saudara, 1 Korintus 3 ayat 16-17 dikatakan barang siapa yang membinasakan rumah Babel akan aku binasakan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini terjadi. Saudara, sebab itu biarlah kita makan teguh janji Tuhan, rancangan Tuhan atas hidupmu dan hidupku hari ini ya. Kita jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Sebagian orang tulis kita ya, kotor akan jadi berkat, bukan jadi berkat. Siapa yang mengutuki aku itu bukan urusan saya, itu urusan Tuhan. Satu penggenapan dari firman Tuhan, kalau kamu merusak rumahku ya, kata Tuhan, maka aku binasakan. Jadi Tuhan mengajar kita jangan malas. Kalau ada orang benci, marah, kena sama kalian Tuhan, biar aja ya, biar aja. Alhamdulillah, sudah itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Maka mari dalam persekutuan kita sebagai anggota tubuh Kristus saling memperhatikan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Siapakah baik Allah? Katakan kita ya. 1, 2, 3. Siapakah baik Allah? Kita. Sekali lagi, siapa baik Allah? Kita. Berikan kemuliaan kepada Haleluya. Saudara, saya sedikit tersendat-sendat ya, karena saya harus menyusun ya kata-kata yang harus saya sampaikan dalam kurang lebihnya, mohon maaf, tapi yang penting saya sudah menyampaikan sesuatu yang sangat penting buat kita untuk kita mengerti dan memahaminya bahwa kita ini adalah paket Allah. Tuhan punya tujuan agar supaya saudara dan saya jadi berkat keselamatan bagi banyak orang, khususnya di daerah